warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dalam inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, informasi, edukasi, motivasi. Syukur kalau ada masalah bisa memberi solusi. Saya sudah bertemu dengan Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat dan semangat. Dulu saya pernah menulis buku ini 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah. Ya. Prof. Fatur dari sini. Nah, saya dulu pernah janji suatu saat nanti semua tokoh akan saya wawancarai di televisi. Tapi karena kemudian ada COVID ini, program itu tertunda. Jadi sekarang mudah-mudahan ini sebagai salah satu gantinya untuk jadi saya mewawancarai seluruh tokoh di dalam buku 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah. Prof, pertama saya ingin mengucapkan selamat karena Universitas Negeri Semarang itu masuk 5 besar dalam perguruan tinggi di Indonesia baru-baru ini, karena banyak penilaian ranking itu dasarnya macam-macam. Tapi kalau ini menurut saya paling objektif dan paling konkret karena itu dipilih oleh masyarakat. Jadi ketika seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang sudah berlangsung, UNES menempati ranking kelima di bawah Unibro, Undip, UGM dan Unpad. Nah, bagaimana kesan atau pendapat Prof. Fatur, UNES menurut saya tiba-tiba melonjak dan menjadi 5 besar di Indonesia. Monggo, Prof. Nah, jadi terima kasih Pak Bambang Sadono ya atas apresiasi untuk UNES utama ini, dan ternyata Pak Bambang mengikuti terus perkembangan perguruan tinggi, termasuk berbagai rankingan perguruan tinggi yang dilakukan di Indonesia yang memang banyak, dan juga di internasional juga banyak. Nah, pada rankingan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peminatan untuk masuk ke perguruan tinggi itu, alhamdulillah di tahun 2020 dari peminatan masuk melalui jalur SNPTN, ini UNES menempati urutan kelima sebagai perguruan tinggi terfavorit di Indonesia. Nah, ini menjadi rasa syukur dan bangga seluruh sivitas akademika UNES. Ternyata UNES diminati oleh masyarakat seluruh Indonesia dari berbagai perguruan tinggi yang ada ya, dan menempati urutan ke-5. Dan kami memang selalu mengedepankan bahwa di era disrupsi ini perguruan tinggi yang besar itu bukan karena kuatnya ya, tetapi karena trust dari masyarakat dan kecepatan untuk bergerak. Karena itu kita terus melakukan berbagai upaya agar public trust itu pada UNES makin tinggi, gitu Pak Bambang. Ya, Prof. Itu yang diterima di SNMPTN itu kan sekitar 20% ya, Prof. Jadi kita apa yang akan diterima oleh UNES untuk tahun ini? Nah, tahun ini kita akan menerima mahasiswa yang melalui 3 jalur. Yang pertama jalur SNPTN yang sudah berjalan, yang tadi UNES menempati peringkat ke-5, ya, sebanyak 20%. Nah, kemudian jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN yang nanti akan dilaksanakan melalui UTBK. Ya, yang jalur berikutnya adalah jalur ujian mandiri. Ya. Nah, jumlah mahasiswa yang akan diterima UNES itu baik program S1, S2, dan S3 tahun ini sebanyak 8.500, Bapak. Ya, 8.500. Kenapa? Karena kita ingin menambah jumlah mahasiswa karena begitu banyak peminatnya, dan sekarang kita juga sudah menerapkan model pembelajaran dengan blended learning sebelum ada pandemi. Apalagi sekarang setelah ada pandemi COVID, kita
menerapkan model daring. Nah, karena itu bisa kita tingkatkan jumlah mahasiswa. Nah, karena program dengan blended learning ini memungkinkan jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Ya. Baik, Prof. Itu dari yang memilih melalui SNMPTN itu program studi apa yang paling favorit, Prof? Yang paling Ya. banyak? UNES itu LPTK. Program studi yang paling favorit itu PGSD. Oh. Ternyata masyarakat ini masih memiliki peminatan yang tinggi kepada profesi guru SD. Dan yang kedua adalah program manajemen. Wah, ini juga menjadi favorit karena memang program manajemen UNES ini bisa bersaing karena berbagai prestasi dan juga akreditasinya sudah A. PGSD juga A. Nah, yang ketiga ini adalah program hukum. Ya, S1 UNES Ilmu Hukum juga menempati posisi yang strategis karena juga sudah akreditasi A gitu. Nah, berikutnya ada juga program yang baru. Kita baru membuka program ilmu gizi, bahwa ilmu gizi juga termasuk yang favorit di UNES. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya adalah teknik informatika, itu. Baru kemudian bahasa Inggris, selanjutnya adalah matematika. Jadi itu 10 program studi yang mendapatkan peminatan dari masyarakat. Dan nampaknya masyarakat sekarang kritis, jadi mereka akan memilih perguruan tinggi itu memang harus dijamin. Perguruan tingginya itu unggul. Lah. Alhamdulillah UNES sudah meraih akreditasi unggul, IPT. Dan yang kemudian mereka memilih juga yang program studinya A. Ya, jadi umumnya memang program studi A itu menjadi peminatan yang tinggi dari masyarakat. Gitu. Ya, Prof. Sekarang ya proses SNMPTN selesai. Kan sekarang mulai pendaftaran untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian nanti tanggal 5 sampai 12 kalau tidak salah itu akan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ini yang masyarakat masih agak was-was apakah nanti situasi pandemi apalagi Kota Semarang ini yang akhir-akhir ini cenderung naik. Bagaimana kesiapan UNES untuk melaksanakan UTBK, jadi SBMPTN tahun ini memang dilaksanakan secara UTBK, jadi ujian tulis berbasis komputer. UNES sudah menyiapkan dengan ruang komputer, kemudian kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan social distancing, kemudian nanti kalau mahasiswa masuk itu juga sudah akan dites kesehatan, dan kemudian pakai masker. Itu protokol kesehatan sudah kita terapkan berdasarkan protokol dari WHO dan juga Kesehatan Republik Indonesia. Kita siap, namun memang masih tergantung nanti dari kebijakan LTMT, karena di beberapa daerah juga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Di masa pandemi ini ada daerah yang sudah hijau, yaitu siap untuk melaksanakan UTBK. Ada yang kuning ya, ada yang juga merah. Nah, ini kita juga tergantung pada kondisi Semarang. Kami sudah berkonsultasi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota mempersilahkan UNES untuk menyelenggarakan UTBK sesuai jadwal. Nah, tetapi masyarakat yang akan tes ketika masuk ke Semarang itu harus sudah menunjukkan surat tes, ya, tes rapid test, menunjukkan bahwa keterangan sehat. Nah, ini yang memang sedang kami konsultasikan juga dengan LTMT. Karena kalau masyarakat nanti harus membawa surat tes rapid itu kan tidak semua masyarakat itu siap. Ya, dan kalau misalnya
itu harus ditanggung oleh masyarakat, memang ini menjadi persoalan yang cukup pelik juga Pak Bambang. Kayak itu masih kita konsultasikan juga kepada LTMT. Di Solo beda lagi. Di Solo setelah konsultasi dengan Satgas COVID setempat, malah tidak diizinkan begitu untuk diselenggarakan UTBK pada tanggal 5 sampai 12 karena masih kondisi yang belum memungkinkan. Jadi tergantung daerah masing-masing. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang cepat ini LTMT bisa memutuskan ya apakah tetap akan berjalan tanggal 5, yang siap itu berjalan, yang belum siap nanti ditunda. Nah kalau UNES dan Undip ini masih tergantung pada konsultasi dengan Satgas Kota Semarang. Kami sudah mengirim surat Pak Bambang kepada Satgas Kota Semarang, tapi belum dijawab itu. Nah, belum dijawab secara resmi, karena itu akan menjadi dasar. Karena kami khawatir juga kalau kemudian mengundang kerumunan masyarakat, bukan hanya yang tes, tapi juga yang mengantar kan, itu akan menimbulkan klaster baru. Nah, kalau menimbulkan klaster baru, yang salah kan perguruan tinggi gitu. Jadi ini memang kami betul-betul menunggu surat dari pusat COVID Kota Semarang. Iya, Pak. Perkiraan berapa ribu orang yang akan UTBK UNES, Bro? Wah ini luar biasa Pak Bang. Jadi estimasi awal yang akan mendaftar ke UNES itu 22.000. Nah ternyata sekarang ini hari ini sudah 35.000 dan bisa meningkat lagi begitu. Nah kalau 35.000 memang nanti akan dibagi tesnya kan sekitar 2 jam ya. Memang tidak 35.000-nya, kan ada penjadwalan. Tetapi memang situasi kalau di kampusnya sudah siap Pak Bambang. Di kampus, di ruang komputernya, ini sudah siap. Tetapi tadi persoalan ketika masuk ke Kota Semarang dan kemudian berkerumun di jalan, apalagi kami juga mengestimasi kalau nanti peserta dari bawah lewat Kerutak Besi, ini bisa sangat padat. Nah, padahal jalan di Kerutak Besi sempit ya. Kami yang menunggu Pak Wali Kota untuk membuatkan jalan baru itu, sehingga ada alternatif tidak sesempit sekarang ini ya di Kerutak Besi di bawah itu. Dan kami sudah melaporkan juga ke Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota namanya merespon akan merancang pelebaran jalan atau pembuatan jalan baru dari bawah ke kampus UNES. Ya, begitu. Baik, Prof. Kalau seandainya sampai pada tanggalnya diperkirakan itu tidak mungkin dilaksanakan UTBK, alternatifnya apa, Prof? Alternatifnya adalah penjadwalan ulang, yaitu pada tanggal 20 Juli kalau nggak salah ya, yang jadwal berikutnya itu 20 Juli. Memang kami masih mengusulkan pada LTMT bila memungkinkan UTBK itu di SBMPTN dilaksanakan secara online. Kami juga melaksanakan ujian mandiri UNES secara online Pak Bambang. Jadi mandiri UNES setelah SBMPTN ini online. Ya, jadi tidak menimbulkan kerumunan gitu. Ya, jadi kemarin saya mewawancarai Profesor Jamal Wibowo dari UNS. Beliau mengatakan itu mungkin, tetapi aturan-aturan legalnya Pak ini yang harus direvisi katanya. Jadi masih ada kendala bahwa itu memang harus datang katanya. Gimana Prof kalau itu? Iya, memang nanti itu sangat tergantung pada LTMT karena penyelenggara SBMPTN LTMT dan LTMT saat ini
sedang berkonsultasi dengan Kemendikbud ya melalui Dirjen Dikti, dan yang kedua dengan Pusat COVID Nasional Jenderal Doni ya. Bagaimana ini pelaksanaan UTBK dan berbagai alternatif yang ditempuh gitu. Ketika mungkin sebuah daerah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan gitu. Karena memang peraturannya peraturan menteri itu untuk SBMPTN melalui UTBK. Jadi mungkin harus diubah dulu peraturan. Ya. Kalau ada alternatif selain UTBK atau melalui daring gitu. Atau mungkin nggak, Prof. Misalnya pendaftar itu kan diketahui misalnya. Kalau yang jumlahnya besar dari kota tertentu misalnya, ya nggak usah pergi dari kotanya, diselenggarakan di situ misalnya. Ya kecuali yang sisa-sisanya mungkin di kampus gitu. Ya itu juga alternatif yang bagus Pak Bang. Tampaknya juga sudah muncul dalam alternatif yang dibicarakan oleh para rektor. Jadi bekerja sama dengan sekolah, siswa itu tes di sekolah-sekolah yang memiliki sarana komputer gitu, sehingga tidak perlu dari luar kota ke Semarang ya, atau mungkin dari daerah lain juga ke tempat tes. Kalau dari Solo ya sebaiknya kan di Solo ya. Kalau di wilayah Purwokerto ya di Usut. Tapi kalau dari Rembang, dari mana lagi, Jepara, Demak itu ya yang akan ujian ke UNES kan perlu untuk melakukan perjalanan ya. Nah ketika masuk kota Semarang itu diminta surat kesehatan. Nah kalau itu belum memiliki jadi persoalan begitu. Ya mudah-mudahan mendapatkan terbaik karena memang berdasarkan panduan yang diberikan oleh Mendikbud, Mas Nadiem, itu pada masa pandemi ini kan didorong untuk menggunakan basis digital atau layanan e-learning dan kemudian tidak berkerumun begitu kan. Nah ini yang terus diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan gitu. Ini menjadi prioritas itu. Baik, Prof. Ya, oke. Jadi masyarakat juga ikut tenang kalau pihak perguruan tinggi juga memikirkan kekhawatiran mereka. Jadi artinya kan belum putus, masih ada alternatif kalau memang situasi nggak memungkinkan, ada pilihan-pilihan. Gitu ya, Prof, ya kira-kira. Ya, betul. Kemudian ini, Prof, yang mengenai UNES. UNES kan masih konsentrasi LPTK. Nah, di lapangan itu ditemukan data bahwa guru-guru untuk yang program-program khusus, bukan yang sifatnya mata pelajaran umum, ini mulai kurang sebenarnya. Nah, itu apakah kurang itu karena kurang pengangkatannya atau kurang ketersediaan mereka yang lulus itu? Jadi misalnya di SMK di Jawa Tengah ini mulai terasa. Bagaimana penyiapan di UNES, Prof? Ya, memang kekurangan guru itu lebih banyak terjadi pada guru SMK yang produktif. Ya, karena itu upayanya kan UNES bekerja sama dengan BLK, bekerja sama dengan Politeknik gitu, untuk bisa menghasilkan guru-guru produktif. Dan mengapa itu juga kurang? Karena pertama memang perkembangan SMK itu dengan keterampilan produktif itu kan cepat ya. Katakanlah kalau misalnya dulu hanya dibutuhkan satu jurusan di SMK, jurusan mesin. Pada perkembangan berikutnya kan berbagai macam mesin nanti menjadi pelajaran sendiri karena mesin satu dengan mesin lain beda begitu. Nah itu ternyata tidak diimbangi oleh kesiapan LPTK untuk membuka jurusan-jurusan baru ya. Misalnya mesin yang berbasis digital itu perlu jurusan baru dan itu perkembangannya cepat yang produktif itu. Nah
Nah, itu kita lakukan kerjasama dengan PLK, dengan politeknik, gitu ya. Dan juga peluang-peluang untuk guru kan bisa saja dari politeknik atau D4 itu kan, yang berminat untuk menjadi guru. Ya. Yang kedua ya memang ada faktor pengangkatan itu yang agak terbatas itu untuk pengangkatan guru sampai saat ini. Di berbagai wilayah di Indonesia memang masih kekurangan untuk guru SMK. Apalagi pemerintah kan juga mengembangkan vokasi, sehingga meningkat jumlah SMK tidak diimbangi oleh penyediaan guru SMK untuk mata pelajaran yang produktif. Gitu. Kalau yang normatif kan bahasa Indonesia, Pancasila itu bisa tersedia ya, Bang. Dan perkembangannya juga tidak secepat kalau produktif gitu. Ternyata selain yang ini tadi untuk SMK itu, sekarang mata pelajaran pendidikan Pancasila itu juga dinilai masih kurang porsinya. Nah, kalau itu misalnya nanti disepakati ditambah, ya, itu bagaimana persiapannya kalau di UNES? Pendidikan Pancasila itu di perguruan tinggi itu pernah memang sempat berbagai perguruan tinggi tidak menyelenggarakan pendidikan Pancasila. Kalau di UNES, alhamdulillah pendidikan Pancasila itu pendidikan yang wajib ya, karena kita memang kampus konservasi. Sehingga pendidikan Pancasila kita selenggarakan. Nah, jika memang saya belum melihat data jumlah guru Pancasila yang di sekolah ini kurang gitu, karena memang untuk LPTK hampir semua LPTK itu punya jurusan PPKN ya, sehingga penyediaan untuk guru Pancasila ini masih tersedia begitu Bang. Barangkali yang mungkin pengangkatannya ya yang tidak seimbang. Ya. Baik, Prof. Saya kira terima kasih informasi Prof. Tapi mungkin Prof. Fatur masih ingin menyampaikan apakah untuk masyarakat, apakah untuk keluarga besar UNES sendiri untuk mempertahankan prestasi yang sudah dicapai. Biasanya yang susah kan mempertahankan atau meningkatkan lagi. Moga, Prof. Ya. Pertama begini Pak Bang, untuk UNES kita punya kredo untuk sukses ya di dalam melakukan kompetisi itu. Yang pertama adalah bahwa perguruan tinggi untuk sukses itu juga memiliki kebersamaan. Salah satu kebersamaan yang penting adalah kebersamaan dalam semangat untuk mencapai visi. Nah, karena itu kita dorong pada situasi apapun, kita perguruan tinggi dan juga masyarakat Jawa Tengah ini untuk merekat kebersamaan, merekat gotong royong ya, apalagi pada situasi pandemi ini. Yang kedua adalah integritas, kesungguhan, kejujuran, kedisiplinan ini sangat diperlukan, termasuk kedisiplinan dalam situasi new normal nanti, kedisiplinan untuk menjaga hidup yang bersih dan sehat, tetapi tetap produktif. Yang ketiga adalah kita apapun situasi, kita harus berkarya, karena itu harus ada karya nyata. Gitu. Termasuk Pak Bambang ini memiliki upaya untuk melakukan dialog adalah bagian dari inspirasi yang bisa kita bagi. Ya, itu tentu saja kita tentu harus selalu semangat ya, semangat untuk sehat, semangat untuk waspada dari COVID dan produktif Pak Bambang. Ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa produktif pada situasi saat ini yang kita harus adaptif dengan situasi kenormalan baru. Ya. Baik, Prof. Terima kasih sekali. Selamat
bekerja, mudah-mudahan sukses. Ya. Amin, amin, amin. Sekali lagi, mudah-mudahan penghargaan yang sudah diterima dari masyarakat ini, trust tadi istilah Prof. Fatur, bisa dipertahankan. Terima kasih telah hadir di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan sama-sama bisa memberi manfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.